Selamat pagi adik-adik semua. Wah, sungguh bersyukur dan bersuka cita. Hari ini kita bisa kembali beribadah sekolah minggu. Nah, untuk itu yuk kita mau sama-sama mulai ya. Yuk semuanya kita bangkit berdiri dalam posisi yang bagus ya. Karena ibadah pada kita pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan memelihara umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Wah, kita ketemu lagi ya hari Minggu untuk beribadah di sekolah minggu. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Cece mau ngajak kalian semua untuk berdoa. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk beribadah. Beri kami hati dan telinga yang mau mendengar. Berkati juga Cece dan Lause yang akan memimpin jalannya ibadah. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang Cici mau ngajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Allah itu baik. Pasti banyak dari kalian yang sudah tahu lagunya dong. Kalau gitu, nyanyi yang lebih keras ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cece mau mengajak kalian menyanyikan sebuah lagu yaitu Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan.
adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Losu Ivana. Senang sekali Losu Ivana bisa berbagi cerita firman Tuhan dengan kalian hari ini. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami boleh berkesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan supaya kami boleh mengerti firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, Losu ingin menceritakan tentang suatu kisah ya. Losu yakin kalian pasti sudah banyak dengar tentang kisah ini. Kisah ini tuh Losu kasih 3 clue ya. Ada orang, kemudian hujan, sama kapal. Nah, kira-kira siapa yang bisa tebak ini? Kisah tentang apa? Ya, tentang Nuh ya. Hari ini Losu ingin menceritakan kisah tentang Nabi Nuh ya. Bapak Nuh ini beserta keluarganya dan bagaimana mereka menaati perintah Tuhan. Oke yuk, buka semua Alkitabnya ya. Hari ini ceritanya Losu diambil dari Kejadian 6. Nah, Losu mau mulai di ayat yang ke-9. Ya, Bapak Nuh ini adalah orang yang baik, orang yang taat kepada Tuhan. Tapi di bumi itu, waktu itu, orang-orang itu, manusia di bumi itu banyak sekali melakukan kejahatan. Dan mereka itu membuat Tuhan sedih. Nah, karena itu Tuhan memutuskan untuk mengakhiri hidup semua orang yang ada di bumi itu. Ya, segala makhluk yang ada di bumi. Tapi dia mengecualikan keluarganya Bapak Nuh. Nah, jadi Bapak Nuh ini punya 3 orang anak. Namanya Sem, Ham, dan Yafet ya. Jadi mereka sekeluarga berarti ada berapa? Bapak Nuh, istrinya, Sem, Ham, dan Yafet, dan ketiga istrinya. Berarti ada 8 orang. Nah, 8 orang ini Tuhan perintahkan ya. Ayo, kamu saya beri tugas gitu ya. Nah, karena cerita hari ini adalah cerita yang sangat familiar, Losu ingin kalian menjawab pertanyaannya Losu ya. Jadi Losu akan bertanya sambil Losu bercerita. Pertanyaan pertama, Allah menyuruh Nuh dan keluarganya untuk membuat A. Rakit, B. Bahtera. Nah, mana yang betul? Ya, Allah menyuruh Bapak Nuh dan keluarganya untuk membuat Bahtera. Bahtera itu adalah suatu kapal yang sangat besar. Ya, ini diceritakan dalam Alkitab. Panjangnya itu 300 hasta atau sekitar 135 meter. Kemudian lebarnya itu 50 hasta atau sekitar 22,5 meter. Dan tingginya 30 hasta atau sekitar 13,5 meter. Nah, itu adalah suatu kapal yang sangat besar ya anak-anak ya. Dengan ukuran seperti itu. Dan Bahtera itu dibuat 3 tingkat ya. Jadi atas, tengah, bawah. Nah, Bapak Nuh tidak hanya membawa keluarganya, dia juga harus membawa bahan makanan, juga binatang-binatang yang lain supaya binatang-binatang itu juga terpelihara hidupnya. Oke, lanjut. Nah, coba kita baca ayat 14, Kejadian 6 ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Nah, itu instruksinya ya. Bagaimana harus membuat bahtera itu. Nah, anak-anak, berapa lamakah Bapak Nuh membuat bahtera itu? Apakah kalian tahu? Apakah Bapak Nuh membuatnya dalam 120 hari ataukah 120 tahun? Ada yang bisa jawab? Ya, betul. 120 tahun anak-anak. Wah, 120 tahun membuat sebuah bahtera dalam waktu 120 tahun. Bayangkan begitu lamanya ya. Mungkin kalian di sini umurnya paling besar masih umur 10 atau 12 ya. Ini membuat bahteranya sampai 120 tahun. Sungguh waktu yang sangat lama untuk membuat bahtera.
Pasti kalian bisa bayangkan, Bapak Nuh waktu dia membuat bahtera itu ya, pasti dia juga banyak ditanyain sama orang-orang yang tetangganya yang melihat, kamu sedang apa? Apa yang kamu buat? Loh, kenapa kamu kok buat bahtera sebegini besarnya gitu ya? Mungkin ada yang mengejek juga. Nah, tapi Bapak Nuh tidak goyah. Dia tetap taat sama perintah Tuhan. Dan dia menyelesaikan bahtera tersebut. Lalu pada saatnya tiba, Tuhan berfirman kepada Nuh. Nah, kita lihat Kejadian 7 ayat 1. Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ya, Tuhan menyuruh Bapak Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera, juga membawa semua bahan makanan, lalu binatang-binatang yang sudah Tuhan instruksikan kepada Bapak Nuh ini. Lalu, pintu bahteranya ditutup. Nah, anak-anak, siapakah yang menutup pintu bahtera? Apakah Allah ataukah istri Nuh yang menutup pintu bahtera? Ya, Allah yang menutup pintu bahteranya di belakang Nuh. Kemudian turunlah hujan yang sangat lebat turun di atas bumi. Berapakah lama hujan turun? Apakah 40 jam ataukah 40 hari 40 malam? Nah, ada yang tahu jawabannya? Ya, hujan yang lebat itu turun selama 40 hari 40 malam, tidak berhenti. Akibatnya apa? Terjadilah banjir ya, semuanya terendam oleh air. Tapi Bapak Nuh dan keluarganya, mereka selamat di dalam bahtera itu. Kemudian setelah hujan turun selama 40 hari 40 malam, mereka setelah hujan turun tidak bisa langsung keluar dari bahtera, anak-anak, karena airnya masih menggenang, airnya masih banyak sekali ya. Jadi mereka harus tunggu beberapa lama ya. Terus Bapak Nuh itu juga melepaskan burung untuk melihat burungnya ini kembali lagi atau enggak gitu ya. Nah, beberapa kali dilakukan, akhirnya burungnya ini udah dilepas gak kembali lagi, berarti dia sudah punya tempat untuk hinggap. Nah, saat itulah Bapak Nuh tahu, oh ini berarti sudah bisa keluar. Akhirnya bahtera itu ya mendarat terkandas di pegunungan apa, anak-anak? Pegunungan Sinai atau pegunungan Ararat? Ada yang tahu? Ya, pegunungan Ararat. Bahtera itu terkandas di pegunungan Ararat. Lalu setelah waktunya tiba, Bapak Nuh kemudian keluar bersama dengan keluarganya dari bahtera. Nah, ketika Nuh dan keluarganya itu keluar dari bahtera, apa yang mereka lakukan, anak-anak? Apakah mereka membangun rumah atau mereka membangun mezbah lalu mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan? Ya, mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan karena mereka merasa bersyukur atas perlindungan Tuhan kepada mereka. Mereka boleh selamat dari air bah itu, dan sekarang mereka juga sudah boleh turun dari bahtera. Mereka memuji Tuhan. Kemudian Tuhan bilang, aku tidak akan lagi memusnahkan manusia dengan air bah. Nah, sebagai tanda untuk janji Tuhan ini, Tuhan menaruh busurnya di langit. Nah, apakah itu? Anak-anak, tanda apa yang ditunjukkan Allah di langit sebagai janjinya? Apakah komet ataukah pelangi? Ya, pelangi ya anak-anak. Tuhan memberikan pelangi sebagai janjinya bahwa dia tidak akan memusnahkan manusia lagi dengan air bah. Dari cerita ini kita belajar bahwa Allah itu sungguh murah hati. Meskipun ada manusia yang jahat, tapi dia masih mengampuni. Maksudnya dia masih bermurah hati kepada keluarga Nuh ini ya. Karena memang Nuh ini adalah orang yang saleh, orang yang mau taat kepada Tuhan. Kita pun demikian.
Meskipun kita orang berdosa, tapi Tuhan itu sangat bermurah hati dan mengasihi kita. Dia mengirimkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Itulah tandanya bahwa Allah sangat mengasihi kita. Allah sangat bermurah hati kepada kita. Ketika Tuhan sudah menyediakan semuanya itu buat kita, tinggal respon. Bagaimana respon kita? Apakah kita mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Ya, anak-anak, itu ya. Jadi Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Dia mengirimkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah percaya kepadanya. Terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Sekali lagi ya, Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kami belajar bahwa Engkau sungguh sangat murah hati Tuhan untuk kami manusia yang berdosa. Tuhan juga sudah mengirimkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh kenal Tuhan Yesus, percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan mendapatkan keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya bagi kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan dapat dikirim melalui transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Saat ini ibadah kita sudah selesai. Yuk kita semua bangkit berdiri. Karena kita mau menerima berkat dari Tuhan. Ya, arahkanlah hatimu adik-adik untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Nah, Cece ingin mengajak kalian semua untuk mengikuti sekolah minggu onsite, biar kalian bisa ketemu dengan teman-teman, lause-lause, dan tentunya sama Cece dong. Nah, jangan lupa ya share video ini juga buat teman maupun keluarga, biar mereka juga ikut terberkati. Happy Sunday, God bless you, bye-bye!